Yesus, pagi hari ini kita ketemu lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus kita. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan seluruh jiwa dan pikiran kita dan hidup kita untuk menghadap kehadirat Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, bersekutu di tempat ini, Tuhan, berkumpul dan memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biar Kau, Tuhan, yang layakan kami, Tuhan, untuk datang lebih lagi dan lebih mengenal Engkau lagi, Tuhan. Ini kami, Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, Tuhan. Kami mau serahkan, Tuhan, hidup dan hati kami, Tuhan, untuk memuji Engkau lebih lagi, Tuhan. Sungguh hanya Engkau, Allah yang hidup, Allah yang layak untuk kami sembah, dan Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi kami, Tuhan, yang kerinduan hati kami, Tuhan, untuk datang, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Yesus. Kami percaya bila tidak
kami mau lebih lagi percaya Tuhan bahwa pengharapan kami hanya ada padamu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, biar Kau layakkan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan perlindungan kita, tempat perlindungan kita yang luar biasa, tempat pengharapan kita yang luar biasa, dan kita mau katakan lebih lagi, Tuhanlah perlindunganku di badai topan dunia. Tuhan kami dapat berlindung di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan lebih lagi Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau punya harapan yang begitu besar Tuhan. Kau punya segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kami Tuhan, karena Engkau yang terbaik bagiku Tuhan. Kami mau Tuhan meninggalkan hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau Tuhan meninggalkan masa lalu kami yang tidak baik Tuhan. Kami mau berlari Tuhan ke arah-Mu Tuhan, ke tujuan yang telah Kau ciptakan untuk setiap kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan yang selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan.
Tuhan. Kau persiapkan yang terbaik bagi kami Tuhan, Kau persiapkan yang terindah untuk kami Tuhan. Dan pujian ini mengatakan firman-Mu ya dan amin, dan kami meyakini itu Tuhan, firman-Mu mengenapi Tuhan semua janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami percaya firman-Mu akan mengubahkan setiap kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kembali pada minggu pagi hari ini, minggu yang keempat di bulan September, kita bersekutu bersama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, meneguhkan langkah kita di tengah-tengah situasi dan masa-masa seperti ini. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebenarannya adalah kasih Tuhan tidak terhingga bagi setiap kita. Bagi Anda dan saya, kasih Tuhan itu sangat besar, sangat panjang, sangat hebat sekali. Oleh karena itu oleh kasihnya yang begitu tidak terhingga itu, maka Dia itu menjagai setiap kita. Dia mampu membentengi setiap kita. Dia mampu menolong kita. Oleh karena Allah kita, Allah yang tidak pernah terlelap, tapi Allah yang terus berjaga bagi setiap jiwa kita. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan berjudul restorasi jiwa pada pagi hari ini. Apa itu artinya restorasi, Saudara? Restorasi itu pengembalian, pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi yang semula. Kalau kita tahu restorasi, kita kaitkan dengan kereta api yang biasa berpergian dengan kereta api, namanya restorasi adalah gerbong untuk tempat makan, Saudara. Restorasi, Saudara, itu adalah pemugaran, pemulihan. Bagaimana ketika ada kerusakan lalu ditangani dan dikembalikan kepada yang semula. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa artinya restorasi bagi setiap jiwa? Restorasi bagi jiwa adalah ketika jiwa kita, Anda dan saya, setiap orang percaya, setiap manusia, jiwanya sudah tidak lagi pada tempatnya, yaitu pada seperti ketika Tuhan menciptakan kita. Maka perlu dikembalikan lagi, perlu dipulihkan lagi, perlu ditempatkan lagi kepada fungsinya. Kenapa? Karena tidak akan berpotensi menjadi satu kegagalan, dan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, Saudara. Bagaimana pentingnya jiwa itu ada di dalam kehidupan kita. Jiwa manusia harus senantiasa dipulihkan, dijaga, dan dibentuk, Saudara. Jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pikiran dan perasaan dan kehendak itu mudah terluka, Saudara. Mudah kecewa, mudah marah, mudah sakit hati, mudah mengasihani diri sendiri, dan rentan atas berbagai macam problem-problem jiwa yang lain. Ketika persoalan demi persoalan tersebut yang saya sebutkan di atas terus berjalan dari waktu ke waktu, itu bisa menyebabkan jiwa kita berlubang, Saudara. Oleh karena ketika jiwa berlubang, maka terjadi penolakan. Gampang sekali terjadi penolakan. Tidak dikasihi, dilecehkan, direndahkan, tidak dihargai, tidak mendapatkan seperti yang diharapkan. Itu ketika jiwa kita berlubang, kita cenderung mengalami penolakan, mengalami tidak dikasihi, dilecehkan, dan sebagainya, Saudara. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak berjalan seimbang, tidak berjalan seperti yang Tuhan sudah ciptakan dari semula bagi Anda dan saya. Oleh karena itu, ketika kita sadar bahwa jiwa kita itu dalam tanda kutip berlubang, maka kita harus menutupi lubang jiwa kita tersebut. Kita harus kembalikan lagi kepada saat pertama Sang Pencipta kita, Tuhan menciptakan jiwa kita. Itulah yang namanya restorasi jiwa. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang sangat termasyhur, yang berkenan di hatinya Tuhan, yang bernama Daud, Saudara. Bagaimana Daud merestorasi jiwa, memulihkan jiwanya, sehingga sungguh-sungguh dia layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengenakan predikat dia yang berkenan di dalam hatiku. Mari kita baca di dalam Mazmur, Saudara. Mazmur adalah ungkapan Raja Daud. Mazmur 103, Mazmur 103, kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang 5, lalu dilanjutkan
8 sampai dengan 14. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5, kita lanjutkan ayat 8 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut kepada Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Mazmur ini berjudul Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini adalah perkataan Daud. Daud berkata kepada siapa? Daud berkata kepada jiwanya. Lebih tepatnya adalah Daud memerintahkan jiwanya. Memerintahkan apa, saudara? Memerintahkan supaya tetap dengan segenap jiwa selalu memuji namanya, memuji nama Allah, memuji nama Yahweh yang kudus, dan mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikannya. Daud memerintahkan kepada jiwanya. Daud bukan hanya berkata, ya kalau kau mau jiwaku, pujilah Tuhan. Daud tidak memberi pilihan kepada jiwanya, boleh memuji Tuhan, boleh mengucap syukur, ataupun boleh tidak. Terserah jiwaku apa yang mau kau katakan, mau lakukan. Tidak demikian, saudara. Tetapi Daud berkata, pujilah. Kata akhiranlah itu menandakan satu perintah. Daud memerintahkan kepada jiwanya supaya tetap memuji Tuhan. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa Daud kok begitu ekstrimnya memerintahkan kepada jiwanya, memaksa jiwanya untuk selalu mengucap syukur, selalu memuji Tuhan, saudara? Ya, di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima, kita dapati ternyata Daud itu pada masa mudanya mengalami jiwa yang dalam tanda kutip berlubang, saudara. Dikatakan demikian, Mazmur 51 ayat yang kelima. Sesungguhnya, berarti ini sebenarnya, amin, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Suatu kesadaran bahwa Daud ini dulunya lemah, jiwanya terluka. Saudara coba lihat, ketika Isai datang, ketika Samuel datang ke rumah Isai, bapaknya Daud, saudara, dan Samuel berkata, tunjukkan anak-anakmu. Isai ternyata menunjukkan anak yang pertama, kedua, dan seterusnya. Tetapi Daud hampir terlupakan. Ketika Samuel berkata, masih adakah anakmu yang lain? Isai baru mengingatnya, oh ada anakmu yang paling kecil, tetapi tubuhnya kurang seimbang, kurang proporsional, dan kemampuannya juga sangat rendah. Dan dia sekarang sedang mengembalakan kambing dombaku di ladang. Saudara tahu pekerjaan mengembalakan kambing domba itu adalah pekerjaan yang pada strata rendah di Israel. Dan Daud ditempatkan pada pekerjaan itu. Berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Sebagai manusia, sebagai seorang anak, bisa jadi jiwa Daud ini terluka, saudara, oleh perlakuan orang tuanya. Dan ketika dia melihat kepada dirinya, memang didapatnya dirinya yang kecil dibandingkan dengan saudara-saudara kakak-kakaknya yang lain, memang jauh berbeda, saudara. Ini bisa membuat jiwa Daud terluka. Tetapi ketika Daud kenal siapa Allahnya, siapa Bapaknya yang sesungguhnya, siapa Gembala Agung yang sesungguhnya, ketika dia sudah mulai kenal, maka dia percayakan jiwanya, karena dia tahu Sang Gembala Agung itu, Allahnya itu sanggup memulihkan jiwanya dengan sempurna.
Perjalanan rohani Daud dengan Tuhan memulihkan jiwanya, bukan hanya setengah-setengah, tapi Tuhan memulihkan sampai sempurna, sehingga dia bisa berkata selalu di hadapan Tuhan, hatiku dan jiwaku memuji-muji Tuhan. Dan bahkan dari jiwanya yang senantiasa memuji Tuhan, jiwanya bisa mempengaruhi tubuhnya, maka tubuhnya juga bersorak-sorai kepada Tuhan. Dan dilihat banyak orang, bahkan istrinya mengatakan, engkau sudah gila. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah adalah satu-satunya pihak yang sanggup merestorasi, sanggup memulihkan jiwa kita yang berluka. Raja Daud menuangkan dalam Mazmur 103 ini, dan kenyataan sesungguhnya adalah bahwa jiwa kita itu dikasihi Tuhan, batin kita dibersihkan, masa lalu kita ditebus, kesalahan kita diampuni, hasrat kita dipenuhi, masa depan kita diperbarui, saudara. Jiwa kita diterima apa adanya oleh Tuhan, jiwa kita diberi kasih karunia, dan jiwa kita dipahami oleh Tuhan sepenuh-penuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sesungguhnya Allah mau dan sanggup memulihkan kita. Amin, saudara. Allah mau dan sanggup. Allah bukan hanya mau, tapi Dia sanggup, saudara. Oleh karena itu Allah mengundang setiap kita masuk ke dalam proses pemulihannya, memulihkan apa yang telah hilang, yang didesain pada saat aslinya oleh Allah sendiri, supaya setiap kita bisa kembali indah di hadapan Tuhan, indah di hadapan Allah. Kenapa, saudara? Karena Allah itu ingin senantiasa berjalan dengan kita. Amin. Allah ingin senantiasa menyertai langkah-langkah kita di dunia ini, mengerjakan perkara-perkara ilahi. Allah senantiasa ingin bareng bersama kita, Immanuel, menolong setiap kita. Bagaimana dua orang bisa berjalan bersama kalau tidak sepakat, saudara? Kalau jiwa belum dipulihkan sedangkan Allah sempurna, tidak mungkin, saudara. Kalau jiwa belum dipulihkan, berarti jiwa kita tidak bisa kudus, saudara. Tidak mungkin Allah berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu Allah mau berjalan dengan cara dulu memulihkan jiwa kita, supaya kita bisa berjalan di dalam kekudusannya Tuhan. Haleluya. Dia memberikan perhatiannya pada kita. Dia berbicara buat setiap kita. Apakah kekhawatiranmu, apakah kecemasan, apakah penyesalan, mari datang kepadaku. Aku akan memberi pemulihan dan pemulihan. Pada intinya adalah Allah memampukan setiap kita untuk mampu mengerjakan pekerjaan Allah di muka bumi ini dengan penyertaannya selalu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari belajar dari Daud pagi hari ini, bagaimana agar mengalami pemulihan jiwa. Bagaimana kita seperti Daud juga dipulihkan jiwa kita. Yang pertama, kita perlu mengalami pengampunannya, perlu mengalami pengampunannya. Ayat 3 katakan demikian, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Allah yang mengampuni segala kesalahanmu. Allah bukan hanya sekedar mengampuni, tapi dikatakan lebih lanjut, Allah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, dosa pada waktu itu adalah dianggap sebagai satu penyakit, saudara. Satu penyakit yang mengikat dan membelenggu. Kenapa? Karena dosa bisa memperbudak kita, dosa bisa memperhamba kita, sehingga kita tidak ingat siapa pencipta kita, kita tidak ingat pada diri kita. Ingat bangsa Israel ketika ada di Mesir, dia diperbudak, diperhamba oleh kekuasaan Mesir, Raja Firaun pada waktu itu. Dia melakukan apa yang najis, dia lupa Allahnya, dia lupa keluarganya. Ya, terus-menerus bekerja begitu saja. Dan orang-orang Israel ada di Mesir sering kawin dengan orang-orang Mesir yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Ini adalah satu kenajisan. Keluarganya berantakan, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika datang perintah dari Musa? Sembelihlah domba jantan dan darahnya bubuhkan pada tiang pintu. Pada tiang pintu. Setelah itu tutuplah pintu, kamu dan seluruh keluargamu berkumpul di dalamnya. Kamu dan seluruh keluargamu, kepala keluarga dan istri dan semua kerabat-kerabatnya kumpul di dalam rumahmu. Jangan sekali-kali keluar. Inilah tanda awal pemulihan keluarga yang Allah ingin kerjakan pertama-tama. Memulihkan keluarga, diam di rumah, bersekutu bersama. Saudara tahu pasti sebelumnya seringkali anggota keluarga itu tersebar keluar dan tidak mungkin pulang, mungkin tidak.
dan tidak bisa kumpul dalam satu rumah bersekutu bersama-sama. Ketika kita mengalami pengampunannya, Dia akan menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita, segala kelemahan-kelemahan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, dan Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sudah, izinkan Dia mengampuni segala dosa-dosa kita, teristimewa di dalam keluarga kita. Dan izinkan Dia menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita. Menyembuhkan segala penyakit kita, artinya Dia membebaskan kita dari keterbelengguan, dari keterikatan. Dalam perjanjian lama seringkali penyakit itu adalah tanda daripada dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berikan hidup kita untuk diampuni. Mari kita berikan jiwa kita untuk diampuni Tuhan. Dan mari kita buka jiwa yang sudah terampuni itu untuk kuasa Allah bekerja di dalam diri kita, menyembuhkan segala kelemahan-kelemahan kita. Dia akan mengalirkan kuasanya bagi Anda dan saya, bagi orang percaya. Bahkan Dia memberikan kekuatannya setelah kita disembuhkan, kita dikuatkan, kita mau bertahan dari serangan-serangan penyakit yang lain yang akan kembali masuk dalam tubuh kita. Dan kita bisa mengalahkan setiap kali sang penyakit, sang belenggu itu datang, ingin kembali bercokol dalam diri kita. Dan Allah katakan, kamu akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kamu akan memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang sehat. Haleluya, karena Allah itu maha kuasa dan penuh kasih, saudara. Oleh karena itu, terima pengampunannya dan bawa jiwa yang sudah terampuni itu terbuka di hadapan Dia untuk menerima kekuatan kuasa. Bagaimana akan mengalami pemulihan jiwa? Yang kedua adalah mengalami penebusannya. Yang kedua adalah mengalami penebusannya. Ayat yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Sesungguhnya saudara, dosa itu berakibat pada maut, kepada kematian, saudara. Sesungguhnya ketika kita sudah kenakan dosa, maka penyakit berkumpul di situ dan menyebabkan kita mati. Tetapi Allah ingin memulihkan jiwa kita. Bagaimana? Dia turun ke lubang kubur, Dia menebus kematian kita dan ganti Dia yang mati di dalam kubur, supaya kita bangkit, supaya kita hidup. Saudara, perhatikan kenapa Allah menginginkan kita hidup. Karena Dia ingin memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dia tidak sedang berhubungan dengan orang mati, tetapi Dia sedang berhubungan, sedang mengangkat, sedang memulihkan orang yang hidup. Supaya apa? Supaya Dia bisa memahkotai kita. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan, sehingga kita perlu memakai mahkota, sehingga layak bagi kerajaan surga. Haleluya. Kita perlu mengalami penebusannya terlebih dulu. Dan dikatakan kita perlu dimahkotai dengan apa? Dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia dan rahmat. Kalau kita memakai mahkota kasih setia, maka kita tidak akan mudah berselingkuh, saudara. Karena Allah paling membenci orang-orang percaya berselingkuh, baik jasmani maupun rohani, seperti yang sudah kita bahas dan kita renungkan minggu yang lalu. Kasih setia menjadi tanda untuk kita terus berjalan dalam Dia, dan rahmatnya itu memungkinkan ketika 1 kali 2 kali kita tersandung atau melenceng, entah berapa derajat, 5 derajat, 10 derajat, rahmatnya akan menjadikan kita kembali lurus lagi. Rahmat yang ada di mahkota, yang ada di kepala kita, akan meluruskan kembali langkah kaki anggota tubuh kita yang paling bawah, yang mungkin melenceng, yang mungkin serong, saudara. Oleh karena itu kita tetap terus wajib mengucap syukur kepada Dia dengan mengingat segala kebaikannya, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana supaya agar kita mengalami pemulihan jiwa? Yang ketiga adalah mengalami kepuasan atas kebaikan Tuhan, mengalami kepuasan atas kebaikan Tuhan. Ayat yang kelima disebutkan demikian, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Dia yang memuaskan hasratmu, kerinduan kita, kehausan kita, kebutuhan kita. Dia yang memuaskan. Saudara, ketika Daud berkata demikian,
Pertanyaannya adalah apakah Daud merasa dipuaskan oleh Allah? Jawabannya adalah ya, saudara. Karena dia berani berkata demikian, maka dia mengalami kepuasan atas kebaikan Tuhan. Bagaimana mengalami kepuasan atas kebaikan Tuhan? Mengalami kepuasan kebaikan Tuhan artinya berkali-kali Tuhan menolong dia, menolong Daud. Berkali-kali Tuhan membuat kebaikan kepada Daud. Apa artinya membuat kebaikan? Membuat kebaikan meluputkan dari serangan musuh. Membuat kebaikan artinya menghindarkan sergapan dari musuh, penangkapan dari musuh, menghindarkan dari senjata tajam yang menancap dalam tubuhnya. Itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Menghindarkan dari perendahan oleh manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Daud mengalami kepuasan atas kebaikan Tuhan. Kalau Daud mengalami kepuasan, tandanya adalah hati yang lega, hati yang lega, kemudian hati yang tenang, dan akhirnya hati yang mengalami damai sejahtera. Apa buktinya Daud hatinya lega? Apa buktinya Daud hatinya penuh damai sejahtera? Pujian dan penyembahan, saudara. Dia senantiasa merindukan memuji dan menyembah Tuhan. Dia senantiasa merindukan peribadahan yang penuh hasrat, penuh kerinduan. Oleh karena itu perhatikan tabernakel Daud, saudara, berbeda dengan tabernakel Musa. Tabernakel Musa di awalnya ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Di mana di ruang maha suci ada ruang maha kudus, itu tersimpan tabut perjanjian. Tetapi di kemah Daud, saudara, ya, kemah Daud, tadi saya bedakan kemah Daud, tabernakel artinya kemah Daud, dan kemah Musa atau tabernakel Musa. Di kemah Daud adanya satu ruangan saja, yaitu tempat tabut Tuhan ditempatkan. Yang ada satu ruangan saja, tidak 3 ruangan, saudara. Kenapa? Karena itulah kerinduan Daud. Orang yang masuk kemah Daud hanya ingin memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena orang yang masuk dalam kemah Daud sudah mengalami kepuasan atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang dikerjakan di dalam hidupnya. Pujian dan penyembahan, tanda hati kita lega, jiwa kita lega, jiwa kita tenang, kita mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengalami hati yang tenang. Bukan hati yang berbeban berat, tapi hati yang tenang. Kalau berbeban berat, datang pada Tuhan, minta pelepasan, minta pemulihan daripada Tuhan. Hati yang tenang, hati yang damai sejahtera terus akan perintahkan kepada jiwa kita. Karena hati yang tenang dan damai itu tahu bahwa iblis musuh kita tidak pernah senang kepada Anda dan saya, orang-orang percaya, ketika kita memiliki hati yang tenang dan damai sejahtera. Oleh karena itu dia perlu terus perintahkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, sembahlah Tuhan hai jiwaku, muliakan Tuhan hai jiwaku. Ingat-ingat kebaikannya, penuhi hatimu dengan kebaikannya. Dan mari kita bebaskan hati kita dari segala beban yang merintang itu, sehingga kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam kemahnya Tuhan, yaitu di dalam tabernakelnya. Maka kita akan menjumpai kemuliaan Tuhan. Kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan, sehingga kita dibebaskan. Kita menjadi orang percaya yang bisa meluapkan hasrat kita kepada Tuhan, dekat kepada Dia. Bagaimana agar mengalami pemulihan jiwa, saudara? Yang pertama, mengalami pengampunannya. Yang kedua, mengalami penebusannya dari Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mengalami kepuasan. Alami kepuasan dengan kebaikan Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita minta selalu hati yang sanggup memuji dan menyembah Tuhan. Itu berarti hati yang senantiasa bisa mengasihi Tuhan, bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu berkata buat setiap kami, agar kami sanggup memerintahkan kepada jiwa kami untuk memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan setiap waktu senantiasa. Sehingga apa yang kami alami, sehingga jiwa kami yang sering kali terpengaruhi situasi dan keadaan sekeliling kami boleh kembali kepada jalan, kepada arahan, kepada bentukan yang semula yang Tuhan bentuk atas jiwa kami, yaitu jiwa yang senantiasa penuh dengan damai sejahtera,
jiwa yang senantiasa bergantung kepada Tuhan, jiwa yang senantiasa mendahulukan Tuhan dan membiarkan Tuhan berjalan di depan kita. Terima kasih Allah Roh Kudus, celikkan mata hati kami terus akan kebenaran firman-Mu, karena kami mau berjalan bergandengan bersama dengan Engkau, menghadapi lautan badai, menghadapi persoalan-persoalan apapun yang ada di sekeliling kami. Kami mau memiliki jiwa yang terbebas, jiwa yang dipulihkan, jiwa yang haus dan lapar untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini jiwa kami, pulihkan setiap kami, dan biar firman-Mu membawa kelepasan, penyegaran, pemulihan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya diberkati firman Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian semuanya yang beribadah secara online di rumah masing-masing, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa kepada Dia. Mari kita andalkan Dia, karena Dia memegang segala perkara, segala masa dan waktu, segala situasi keadaan sekeliling kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa kami datang kepadamu, kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari turunkan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kasih itu Tuhan, menjamah setiap kami, menjamah bangsa dan negara kami, menjamah pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, segenap pemerintahan di pusat, di daerah, TNI, Polri Tuhan. Mari jamahan-Mu menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa ini, sehingga bangsa ini bersatu padu Tuhan, untuk memerangi segala yang jahat, membuat pemulihan demi pemulihan, baik pemulihan jiwa, pemulihan kesehatan fisik kami Tuhan, pemulihan ekonomi, sarana prasarana bagi kami untuk tetap hidup di hadapan-Mu, untuk membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Jamah setiap pemimpin kami Tuhan. Kami percaya hikmat marifat-Mu turun bagi setiap pemimpin yang ada. Engkau pun menjamah para dokter, perawat, dan yang bergerak di bidang medis Tuhan. Mari pimpin setiap mereka, beri hikmat marifat, beri kekuatan, beri proteksi kesehatan, agar mereka boleh melakukan pekerjaan mereka untuk kemuliaan nama-Mu, yaitu menyehatkan semua orang yang sedang sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus, beri kekuatan mereka secara khusus untuk memerangi, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan serangan pandemi virus COVID-19 ini Tuhan, di bumi Indonesia ini dan di seluruh dunia ini. Mari Roh-Mu yang kudus sanggup meredakannya di dalam nama Yesus. Engkau sanggup menghentikan virus ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau pun menjamah setiap jemaat-Mu yang ada saat ini, yang sedang beribadah bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kami tahu dan percaya keluarga adalah tempat yang pertama di mana kami bersekutu, menerima kehadiran-Mu, menerima mujizat dan karya-Mu yang heran itu Tuhan. Jamah keluarga kami semua, satukan keluarga kami semua di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Beri pemulihan demi pemulihan bagi jiwa kami Tuhan, dan kami tidak izinkan jiwa yang terluka, jiwa yang terluka ada di dalam anggota-anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah fisik saat ini, yang sedang menderita sakit Tuhan. Jamah pulihkan setiap mereka, sembuhkan setiap mereka, bangkitkan setiap mereka Tuhan. Di dalam kuasa-Mu, pulihkan kembali mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dan dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau pun bekerja menyatukan seluruh jemaat untuk senantiasa merindukan hadirat-Mu di dalam peribadahan-Mu Tuhan. Dan kami berserah dalam tangan-Mu untuk gereja kami yang permanen Tuhan. Mari jamah Tuhan, kerjakan bagian-Mu yang dahsyat dan heran Tuhan, untuk nama-Mu dipermuliakan di daerah Ngalian dan sekitarnya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bekerjalah terus Tuhan, lebih daripada apa yang kami doakan dan apa yang kami katakan, karena Engkau Allah yang menyelidik setiap hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah luar biasa bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mau datang pada Tuhan dan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan penyertaan oleh Allah kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang terima berkat katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.